Pohon itu karena merasa tersakiti dan tidak dibutuhkan, tiba-tiba merangas kering dan seterusnya gitu. Nah, ini contoh bagaimana pohon bisa merespon apa yang ditebarkan gelombang frekuensinya oleh manusia. Di Bali itu Mas Hendra, ada hari yang disebut Tumpak Warige. Oke. Itu sekitar 25 hari, 25 hari. 25 hari sebelum Galungan, sebelum hari raya. Orang Bali akan menghaturkan persembahan kepada pepohon buah. Lalu mereka bicara, kaki nini, artinya kakek nenek, mohon berbuah yang lebat, karena 25 hari lagi akan hari raya Galungan, kami butuh buah-buahnya. Itu. Akhirnya mereka akan berbuah lebat. Itu konsep orang-orang dulu. Yang kita pikir mereka nggak mengerti, ternyata mereka walaupun tidak bisa menjelaskan, mereka sudah ngobrol sama pohon. Gitu. Dan pola-pola lain yang diamati, pohon-pohon buah yang ditanam bukan di pekarangan saja, di luar rumah, di pintu masuk, Mas Hendra. Kan banyak orang tuh lalu lalang. Mereka rajin sekali berbuah. Karena mendapat pujian-pujian seperti itu. Gitu. Nah itu sebabnya di Bali itu kenapa orang sangat menghormati pohon, Mas Hendra. Bukan karena hanya dia menghasilkan oksigen, tapi karena dipercaya ada sesuatu di dalamnya. Nah sekarang dengan memahami Tuhan sebagai kecerdasan semesta, kita dengan mudah bisa mengerti bahwa di setiap makhluk itu ada sang kecerdasan semesta gitu, yang bisa diajak bicara. Jadi bukan hanya pohon, Mas Hendra. Rumah kita yang dari batu saja, air, kolam, udara, tanah, itu kalau diajak bicara itu menghasilkan energi berbeda. Iya. Makanya rumah-rumah yang orangnya damai itu rumahnya juga damai, walaupun orangnya lagi pergi. Tapi kalau orangnya suka bertengkar, semewah apapun rumahnya jadi nggak ridho lah gitu. Jadi atensi, terus kemudian koneksi, intensi kita itu direspon sama tanaman, direspon sama ya apapun di sekitar kita. Karena ini semuanya energi gitu ya Pak Wayan ya. Sederhananya lagi gini Mas Hendra. Kita punya flash disk, kita punya kartu memori, itu kan hanya benda padat. Oke. Tapi dia bisa menangkap energi cahaya yang dipancarkan. Dengan foto, dengan video, kan dia menangkap energi cahaya, disimpan di situ. Padahal dia benda padat dan tidak bernyawa pula kan gitu. Nah, bagaimana bisa benda-benda padat yang kita dibuat oleh manusia bisa menyimpan memori-memori cahaya, energi suara, energi elektromagnet, lalu alam-alam yang diciptakan oleh semesta tidak bisa menangkapnya, kan tidak mungkin. Manusia yang menciptakan saja bisa membuat alat untuk menyimpan memori itu, apalagi semesta yang tak terbatas ini. Jadi mungkin sejalan dengan cerita yang disampaikan Pak Wayan tadi ya, ketika kemudian pohon-pohon diteriaki gitu ya. Ya. Terus kemudian tiba-tiba daunnya mengering, itu juga terjadi di Pulau Solomon kalau nggak salah. Mereka kalau mau merobohkan pohon itu cukup berputar gitu ya. Sambil kemudian ya dihujat lah, dicaci maki tuh pohon tidak berguna dan lain sebagainya gitu. Lama-kelamaan daun-daunnya rontok gitu. Terus ada di Jepang ya kalau nggak salah, sebuah perkebunan pertanian itu Pak Wayan, itu ownernya kalau misalnya pegawainya yang mau yang mau bekerja di ladang itu dalam kondisi yang galau, dalam kondisi yang nggak stabil emosinya, itu dilarang masuk Pak Wayan. Nah ini kan terbukti juga bahwa di kampung saya itu Pak, ada satu petani itu kalau nanam apa aja hasilnya bagus terus. Padahal bibitnya sama, pupuknya sama gitu. Gimana? Apalagi kalau dulu di Sunda, termasuk di Bali ya. Orang kalau lagi nggak ada kerjaan, lagi nungguin sawah itu, mereka pakai main angklung atau apa gitu. Itu kan energi suara juga. Atau kadang dia pakai baling-baling itu yang ada suara ngung gitu. Nah itu kan energi suara juga. Nggak usah berdoa, energi suara itu diberikan kepada tanam-tanaman gitu. Nah hasilnya berbeda sekali Mas. Karena memang kita paham. Nah bayangkan Indonesia ini udaranya di masa lalu dengan sekarang berbeda. Sekarang berbeda. Di masa lalu udaranya penuh dengan energi kedamaian orang-orangnya. Sekarang
ketika semua orang kebanyakan memancarkan energi suara berupa hujatan-hujatan, caci maki, kemudian video yang muncul video kemarahan. Jadi angkasa ini menyimpan memori-memori kemarahan bangsanya. Ya, yang diturunkan ya itu juga sama kayak kita misalnya. Kalau sebuah kota melempar ke atas udah polusi, nanti yang turun kan hujan asam, hujan yang mengandung asam. Karena apa, yang itu yang kita pancarkan ke atas. Nah, bayangkan kalau 250 lebih juta manusia di Indonesia ini melemparkan caci maki ke langitnya sendiri, apa yang terjadi? Iya. Ini karma kolektif. Karma kolektif. Ya. Terus Pak, kalau kadang kan kalau kita melihat teman-teman sebagai peternak gitu Pak Wayan. Ya. Sebagai peternak, ayam yang masih kecil-kecil itu sering diputarkan musik-musik gitu kan ya. Dan itu ternyata setelah diobservasi, yang dikasih musik sama enggak hasilnya juga beda Pak. Pasti ya, pasti. Ya, pasti. Orang burung-burung aja merayu burung lainnya dengan kicauannya kan gitu. Artinya kan kicauan burung itu bisa memunculkan energi cinta di antara mereka tanpa mengucapkan kata cinta gitu. Energi suara mereka berbeda kan gitu. Kemudian mereka memancarkan cahaya warna-warni di bulunya untuk merayu lawannya, itu ada burung-burung seperti itu. Nah, dibawa kepada manusia sama. Kata-kata kita tuh bisa memunculkan energi suara yang membuat orang merasa senang, orang merasa marah, orang merasa sedih, kan bisa. Ya. Nanti teman-teman boleh ya, yang itu banyak yang pada mau tanya nanti ya, segmen tanya jawab nanti di belakang gitu. Pak Wayan tadi sempat mengatakan bahwa sebenarnya sesama pohon, sesama tanaman terdapat sebuah dialog gitu ya. Mereka ternyata berkomunikasi gitu. Kalau manusia kan kita dikasih otak, kita dikasih pikiran gitu ya. Kadang kita memikirkan nanti setelah mati akan gimana ya gitu ya, hidup lagi apa enggak ya. Nah, itu kira-kira tanaman, hewan punya pikiran begitu nggak? Ada dialektika tentang itu nggak Pak Wayan kira-kira? Kebanyakan kita berpikir bahwa pikiran itu hanya muncul dari kerja otak. Dulu ketika kita sperma kan kita nggak punya otak. Ketika sperma kita nggak punya otak. Bagaimana sperma tahu mau ke kiri apa ke kanan? Ketika mencari sel telur, itu kan nggak pakai otak dia, pakai chemistry, kimiawi. Kemudian ketika sel telur, sel sperma menyatu membelah, dia kan nggak punya otak untuk menciptakan otak. Dia nggak punya otak lah untuk menciptakan otak yang bisa berpikir. Dia bahkan menciptakan dengan cerdasnya, nanti dari otak akan keluar serabut-serabut saraf yang sedemikian rupa terhubung satu sama lain. Yang kemudian terbagi menjadi dua, saraf simpatis, parasimpatis, yang sadar dan tidak disadari gitu. Kemudian kerja jantung nanti kayak apa lah. Yang menciptakan itu kan dirinya sendiri yang tanpa otak. Nah dari sana kita paham berpikir itu nggak harus selalu dengan otak. Sehingga tanaman-tanaman bisa berpikir itu wajar-wajar aja. Sekarang handphone yang di dalamnya ada ChatGPT itu kan dia berpikir tanpa otak. Mana otaknya gitu. Nah prosesor itu mungkin menjadi otaknya. Nah, kita harus berpikir bahwa otak, bukan selalu otak yang bisa berpikir. Nyamuk, semut, saya belum pernah lihat otak semut atau nyamuk gitu. Nah, mereka berpikir juga, bisa melihat oh di sini ada gula, di sini ada sesuatu yang bisa dimakan. Dengan feromon mereka ngobrol sama yang lainnya. Cahaya zat kimiawi itu memberitahu ini ada bahaya, jangan lewat sini dan sebagainya lah. Gitu. Bagaimana mereka bisa melakukan itu? Dengan paham adanya Tuhan sebagai kecerdasan semesta, kita tahu bahwa setiap hal ini digerakkan olehnya. Olehnya itu siapanya sebagai kecerdasan semesta di dalam setiap makhluk hidup maupun makhluk tak hidup, Mas Hendra. Ya, kan sama kayak gini misalnya begini. Bumi itu gampang bergeser, Mas Hendra. Maka gunung berapi itu diciptakan melalui lempengan-lempengan itu justru untuk menjaga agar bumi stabil. Itu ada penelitiannya itu Mas Hendra. Jadi bahkan bumi yang kita kira tidak berpikir ini menciptakan gunung untuk menjaga sebuah pulau stabil. Itu. Karena dalam ilmunya apa istilahnya dia? Ilmunya
benda terapung, sudah diperkirakan, sudah dicoba, diuji coba. Ada benda terapung yang bentuknya yang datar gitu, misal tanpa gunung gitu, lebih cepat tenggelamnya daripada yang begini. Oh, jadi ini caranya. Kita ini kan semua pulau-pulau ini kan terapung sebenarnya. Di bawahnya ada air. Walaupun tidak kelihatan kayak gitu. Minimal dia terapung di atas lahar, larva di bawah itu. Nah, itu yang diteliti yang kemarin yang saya lihat seperti itu. Oh, jadi sak gunung-gunungnya itu diciptakan oleh semesta ini untuk sebuah tujuan gitu. Bahkan tornado yang kita kira nggak berpikir itu diciptakan dengan sebuah tujuan. Tornado mengerikan, angin topan, angin puting beliung itu diciptakan untuk menarik makhluk-makhluk yang bisa dikirim ke pulau-pulau terpencil untuk memulai kehidupan di sana. Pohon kelapa ditumbuhkan di laut, ditumbuhkan di laut, di pinggir laut dengan sebuah tujuan. Bahkan buahnya yang mengandung sabut itu untuk bisa mengapung juga untuk sebuah tujuan supaya nanti jatuh di laut, dibawa pergi oleh arus, nanti tiba di pulau terpencil untuk mulai tumbuh di situ gitu. Kita kira semesta ini harus punya otak untuk berpikir. Luar biasa. Luar biasa. Ini kita hanya bisa kagum-kagum aja kalau sudah paham itu masalah. Ya, itu masalahnya, Pak. Iya. Oke. Baik. Ya. Setelah kita tahu bahwa tanaman merespon emosi manusia, air pun juga merespon perasaan manusia, bahkan binatang pun juga merespon lagu gitu ya. Nah, terus apa yang bisa kita ambil dari fenomena ini, Pak Wayan, supaya kemudian berarti menjaga perasaan tetap enjoy, tetap kalem, tetap tenang, tetap damai, bahagia, syukur, penuh cinta itu sebenarnya sangat menentukan jalan hidup seseorang dong. Persis, Mas Hendra. Begitu kita paham obrolan bagian awal tadi tentang betapa ada kecerdasan di mana-mana, Mas Hendra. Apa beda anak kecil dengan orang dewasa kalau berhadapan dengan kabel listrik? Anak kecil yang tidak tahu akan sembarangan megang kabel listrik, kesetrum. Orang dewasa yang sudah paham kabel listrik itu mengandung listrik yang bisa berbahaya, dia akan menghindarinya. Apa yang mau saya sampaikan di sini? Ketika orang tua tahu bahayanya api, dia nggak akan membakar dirinya. Ketika orang tua, orang dewasa tahu listrik itu berbahaya sengatannya, dia akan menghindarinya. Kalau orang tua, orang dewasa tahu racun nyamuk berbahaya bagi dirinya, dia menghindarinya. Karena tahu berbahayanya. Nah, sekarang kita bawa ke dalam diri kita. Ketika kita paham obrolan antar hewan, obrolan manusia dengan tumbuh-tumbuhan, obrolan antar tumbuh-tumbuhan bisa berpengaruh. Maka kita juga harus yakin bahwa obrolan kita dengan tubuh kita, dengan sel-sel kita sangat bisa berpengaruh. Kalau kita kasih obrolan yang penuh cinta, tubuh kita penuh cinta. Kalau kita kasih obrolan penuh kemarahan, kesedihan, kekecewaan, kecemasan, dia juga merespon. Nah, pertanyaannya, setelah kita paham bahayanya kecemasan di pikiran dan perasaan terhadap sel-sel tubuh kita yang bisa memunculkan psikosomatik, munculkan sel-sel kanker dan sebagainya itu, maka kita pasti takut bicara sembarangan, bicara penuh kecemasan, bicara penuh kemarahan, kesedihan kepada tubuh kita. Tapi faktanya apa? Kita ini seperti orang dewasa, sudah tahu setrum berbahaya, dipegang. Sama seperti itu, Mas Hendra. Sudah tahu kata-kata kita bisa berefek pada tubuh kita sendiri. Kita penuh dengan kemarahan, penuh dengan kecemasan, penuh dengan kesedihan. Dan ketika efeknya negatif pada tubuh kita, kita bilang sama Tuhan, Tuhan, kenapa aku diliputi rasa sakit terus-menerus? Sementara kita yang memberi tanam-tanaman berupa karma-karma buruk perasaan tadi. Nah, tadi saya ngobrol-ngobrol di pantai sama salah satu teman dokter. Beliau namanya Dr. Adi Sunantara. Beliau dokter ahli bedah digestif, bedah perut. Beliau cerita ada pasien yang merasa dirinya kena kanker dengan berbagai gejala. Nah, pokoknya berobat kemana-mana lah karena merasa dirinya kena kanker di bagian perut. Tapi setelah dicek, nggak ada apa-apa, Mas Hendra. Nggak ada apa-apa. Semuanya normal secara fisik. Akhirnya dokter-dokter menyerah. Dibawalah ke dokter Adi. Dokter Adi cerita, akhirnya saya kasih tahu dia. Tubuhmu sebenarnya normal. Dari hasil pemeriksaan lab dengan semua
yang sudah dilakukan ini. Jangan-jangan soulmu yang sakit. Iya, akhirnya dia ngaku. Dia stres karena ya bisnisnya bangkrut dalam masa pandemi, bla 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 dan seterusnya. Itu berefek pada tubuhnya. Dia memunculkan rasa sering muntah-muntah, sering merasa diare, ternyata dia GERD dan seterusnya dengan berbagai masalah pada pencernaannya. Gitu. Padahal awalnya cuma gara-gara stres itu. Dia kira fisiknya yang sakit, enggak. Ini contoh bagaimana apa yang kita pikirkan terproyeksi kepada setiap sel tubuh kita. Jadi dengan paham ini, hati-hati memegang tubuh kita. Apalagi pikiran kita mengalirkan listrik luar biasa banyaknya. Saya itu kan sudah lama ya jadi korban lagu-lagu yang saya nyanyikan gitu ya. Dari situ kemudian saya belajar Pak Wayan. Ya. Mulai saat itu saya merenung, kontemplasi kok bisa ya, kok sesuai ya dengan lagu-lagu yang saya nyanyikan gitu. Ya. Terus akhirnya saya benar-benar mulai saat itu mendeklar diri, selalu berkata-kata itu bercanda pun juga yang positif, yang konstruktif gitu, betul, ya. Betul. Hal-hal yang sekiranya ingin dicapai itu diomongkan berulang-ulang gitu. Dan pengulangan-pengulangan itu saya pikir kok membentuk realitas ya Pak? Ya, memang begitu. Kan dalam ilmu daya ajaib metafisik kan pengulangan adalah perintah-perintah yang sedikit demi sedikit akan menjadi keyakinan pada dirinya. Oh, kalau orang bersedih, tentu orang butuh mengekspresikan. Bisa lewat tangis, bisa lewat lagu. Kalau orang lagi sedih. Tapi kalau orang nggak sedih, menyanyikan lagu sedih, malah kesedihannya masuk. Mengekspresikan diri ke dalam gitu. Apalagi ketika lagu itu menyebut aku bersedih, aku bersedih. Berkali-kali mengatakan demikian, seluruh sel akan mendapat perintah, aku bersedih. Oke, gitu. Sel-sel tubuh kita kan hidup semua. Karena di masa lalu, di zaman bumi purba itu, makhluk hidup pertama itu kan yang disebut protosel. Sel pertama yang juga hidup. Satu sel saja hidup dengan cara berpikirnya. Bayangkan kalau kita lagi terisi oleh 50 triliun sel yang sama-sama hidup dan bisa berpikir. Lalu diberikan perintah, kita sedih ya, kita marah ya, kita kecewa ya. Begitu seluruh sel berteriak dengan nada yang sama, oke, gitu, bayangin efeknya pada diri kita. Pak, ini kembali soal lagu ya. Ketika kemudian dulu tuh kan waktu saya SMA ya mungkin ya ada lagu yang terkenal tuh namanya My Heart gitu ya. Salah satu liriknya kan mereka sebenarnya kan Acha sama Irwansyah itu kan pengen hubungannya langgeng gitu. Tapi lagunya sayangku akan hilang, gitu kan? Hilang beneran kan akhirnya. Banyak gitu maksudnya. Artinya gini, ketika kemudian kita menghadapi sebuah realitas hidup yang misalnya kayak di jalan tuh macet gitu. Nah, ini berpengaruh juga nggak sih dengan jalan hidup kita? Misalnya kita, aduh macet gitu kan? Atau kita ngeresponnya, aduh mobilnya penuh ya. Penuh sama macet. Nah, kalimat yang keluar itu berpengaruh nggak sih Pak? Persis, bisa berpengaruh. Awalnya kan di dalam itu, di dalam jengkel dengan kemacetan. Lalu dia ekspresikan keluar. Tapi apa yang keluar akan balik lagi ke dalam. Makanya kalau ini Mas Ena pasti pernah ngalamin. Begitu terburu-buru pingin ke sebuah tempat, lalu memikirkan saya akan berhadapan dengan lampu hijau terus-menerus dan terkejadian. Pernah nggak Mas? Iya. Tiba-tiba aja pas kita lewat semuanya lagi hijau. Itu tuh heran tuh Pak. Kenapa ya? Iya sih, saya dari Tuban sampai Surabaya itu, aduh, itu keajaiban sih. Saya ngalamin sendiri sih itu. Kadang-kadang kalau kita memproyeksikan pikiran kita nanti dapat parkir, tiba-tiba pas di situ ada yang keluar dan kita masuk. Itu kejadian sering kayak gitu. Kalau itu servo Pak, jadi pola-pola berulang sih. Ada sopir jenis tertentu tuh setiap nyari parkir susah terus gitu ya. Ada yang kalau sopirnya dia itu gampang banget. Ada itu pola-pola yang bagi kita mungkin itu kebetulan. Ini servo macet Pak. Kalau nyopir. Oke Pak, dari soal apa tuh namanya perasaan yang direspon sama tanaman, binatang, bahkan DNA kita pun ternyata juga merespon
perasaan, merespon kata-kata gitu ya Pak ya? Ya, karena dia begini Mas Hendra, saya pernah baca tentang DNA. DNA kita tuh memiliki semacam 2 saklar untuk hal-hal tertentu. Kalau ini kita hidupkan, ini kita tekan, ya on, ini yang on. Kalau ini yang kita tekan, ini yang on. Jadi gini, kalau kita sedih, maka ini yang on dengan berbagai gejalanya. Kalau kita tekan saklar, menghidupkan saklar kegembiraan, maka kehidupan seperti ini yang on. Ternyata, oh kayak gitu. Dia memiliki semacam saklar on off, yang mana mau ditekan gitu. Jadi kalau kita tekan pesimisme, maka optimisme kita mati. Kalau optimisme kita yang kita tekan, yang kita nyalakan, pesimisme yang mati. Kan memang begitu aja. Nggak ada orang sedih dan gembira dalam satu kesatuan gitu. Kalau sedih ditekan, gembiranya hilang. Kalau kegembiraannya di on kan, kesedihan hilang. Memang gitu aja gitu. Sekarang hidup ini kita pilih seperti apa? Kayak Mas Hendra bilang, ketemu macet, kalau mengeluh, tubuh kita langsung merespon. Balik aja deh, balik aja deh, balik aja deh. Gitu Mas Hendra. Ya. Jadi balik lagi bahwa tidak penting faktanya bagaimana gitu ya. Realitasnya seperti apa, yang penting adalah respon kita terhadap fakta dan realitas itu tadi. Karena respon yang keluar itu akan dikembalikan lagi ke dalam. Gitu ya. Ini mikrokosmos, makrokosmos. Seperti itu ya Pak Wayan ya. Bolak-balik gitu aja Mas. Oke. Baik, selanjutnya Pak Wayan, lagi-lagi ketika kemudian sharing, diskusi dengan Pak Wayan itu kan teman-teman yang selalu menjadi concern-nya adalah bagaimana sih menjadi pribadi dengan batin yang lembut meskipun angin di luar sana tuh bertiup kencang gitu Pak. ini kan butuh latihan, jadi skill gitu. Tapi minimal kalau kita bisa menjadi pribadi seperti itu kan kita bisa berkontribusi ya terhadap kedamaian di dunia ini gitu Pak. Kita perlu menguatkan wisdom kita Mas Hendra. Dan kita terus-menerus menumbuhkan wisdom kita. Kalau wisdom kita sudah kita tumbuhkan, kita tahu bagaimana harus menyikapi keadaan di luar. Nah, kalau paling gampangnya, kalau di Jawa kan gampang. Kalau orang Barat mengatakan pentingnya wisdom, orang Timur di Jawa mengatakan pentingnya wistoh. Gitu. Wistoh. Jadi kalau mau marah ya wistoh. Gitu. Walaupun bukan wisdom tapi wistoh. Gitu. Jadi belajar untuk itu, wistoh. Jadi mengingatkan kita. Karena apa? Gejolak itu kan adanya naik turun. Begitu dia terus naik atau terus turun, ya wistoh. Wistoh. Mau marah, oke. Tapi wistoh. Gitu. Ya udah gitu. Itu cara kita untuk kembali tenang gitu. Karena kalau enggak ya kita digoyang terus-menerus sama ini gitu. Ya, kalau kita jadi pohon bambu, digoyang angin sedikit, ya mungkin kita nggak apa-apa, tapi berisiknya banyak. Tapi yang membuat kemudian Pak Wayan mendapatkan banyak wisdom itu sebenarnya lewat belajar langsung kepada alam atau belajar kepada buku-buku, guru-guru, tokoh-tokoh, dan jika kemudian dikomparasikan prosentasenya berapa banding berapa Pak? Lebih banyak pada alam Mas Hendra. Ketika saya dibacakan alam itu mengajarkan apa, wah di situ saya ngelihat, wah gitu. Ternyata saya bukan apa-apa dibandingkan alam sendiri gitu. Alam itu begitu menerima apa adanya. Burung-burung aja menerima apa adanya, nggak repot-repot. Begitu hujan dia nggak bisa kemana-mana, ya sudah dia bersihin bulu-bulunya. Begitu mulai reda menjadi gerimis, baru dia turun. Dia nggak mengeluh apa-apa. Biasa aja dia menikmati. Yang case terbaru apa Pak Wayan? Ketika kemudian Pak Wayan dibacakan oleh alam, lewat burung, lewat apa gitu, ada nggak case terbaru yang mungkin dari situ bisa diambil moral story gitu buat Pak Wayan, buat sahabat semua gitu? Yang terbaru itu, tapi bukan terbaru sekali sih Mas Hendra, karena terlalu sering saya di pantai kan. Yang saya temukan di pantai itu ya gelombang lautan, di mana orang kemudian berselancar di atasnya. Itu yang paling sering saya mengingat itu. Hidup ini penuh gelombang. Kita boleh dihempas gelombang atau memainkan gelombang. Berselancar di atasnya gitu. Jadi berselancar di atas suka duka kehidupan gitu. Jadi saya memilih untuk belajar. Dan itu tidak mudah Mas Hendra. Butuh keberanian,
Pertama, untuk menghadapi gelombang lautan itu butuh keseimbangan, dan puncaknya adalah butuh latihan. Kalau tidak mungkin kita latihan berimajinasi saya di atas gelombang, nggak bisa. Harus menghadapi langsung, Mas Hendra. Saya tuh menghadapi langsung caci maki, Mas Hendra. Berbagai caci maki saya hadapi sambil ngetes ya. Begitu dia mau bereaksi, hey, gitu. Saya ngomong sama hati tuh, hey, bilang terima kasih dengan caci maki. Dia sedang memanggil untuk menjadikan dirimu sparring partner. Lah kita kan kalau kita mau latihan jago menghadapi smash-nya orang, kita kan harus sering di-smash, Mas Hendra. Semakin sering kita smash, semakin kita mampu mengembalikan dengan baik, kita jadi pemain yang jago, Mas Hendra. Nah itu. Tapi kalau kita nggak pernah dilatih smash, sih nggak bisa jago juga kita. Kalau kita nggak pernah di-smash. Nggak bisa smash. Kita butuh dicaci maki orang tuh supaya bagaimana kita bisa senyum. Senyum dengan asumsi bahwa apa? Kamu kira kamu bisa nyakitin aku ya? Gitu. Dalam hati itu begitu. Tapi saya sih nggak pernah ngomong kayak gitu, dalam hati pun nggak. Tapi untuk orang yang belajar, latih begitu. Kamu kira aku sakit ya dengan caci makimu gitu. Tapi itu sih memang pola orang tidak tumbang terhadap caci makian tuh beda-beda sih ya, cocok-cocokan ya. Kalau saya tuh dulu mendengar beberapa coach mengatakan, wahai orang-orang yang membenciku, aku mohon maaf ya nggak punya sedikit pun waktu untuk kembali membenci dirimu karena aku terlalu sibuk mencintai orang-orang yang mencintaiku. Nah, kalimat-kalimat kayak gitu tuh langsung masuk gitu Pak ke subconscious gitu, sehingga ketika ada caci makian tuh sorry tuh sama sekali nggak ngefek gitu. Jadi langsung fokus ke hal-hal yang lebih produktif gitu. Iya, betul. Itu bisa kita lakukan dengan cara begitu, mengalihkan kesibukan kita untuk yang penting. Ya, tapi ada kalanya kita juga perlu menoleh kepada yang mencaci maki. Siapa tahu yang mencaci maki kita sebenarnya orang yang membutuhkan pelukan kita, Mas Hendra. Oke. Kadang orang mencaci maki itu bukan membenci kita, dia butuh perhatian kita. Kenapa kita yang dicaci maki? Karena dia butuh perhatian kita. Kok kamu hanya memperhatikan orang yang begitu? Gitu. Iya. Di dunia ini, Mas Hendra, orang-orang beragama itu ada dua jenis. Yang satu yang mengeluh pada Tuhan, yang satu yang bersyukur pada Tuhan. Kira-kira yang akan didengar doanya sama Mas Hendra yang bersyukur apa yang mengeluh? Syukur lah. Dua-duanya, Mas Hendra. Oh, dua-duanya. Kalau orang sakit mengeluh dengan sakitnya, nggak didengar doanya kan kasihan juga. Iya. Dua-duanya didengar gitu. Nah, kadang-kadang ketika kita mau mencoba belajar menjadi kesadaran jiwa, kesadaran Tuhan dalam diri kita, yang mencaci datang, yang memuji datang gitu. Kita tuh pengennya yang baik aja gitu ya. Difilter gitu. Harus nggak bisa jadi samudra tuh. Kalau mau damai ya belajar nerima dua-duanya. Oh, yang satu ingin dipeluk, yang satu ingin dikasih hadiah gitu. Ya. Itu tidak terbang saat dipuji, tidak tumbang saat dicaci maki gitu ya. Bahkan orang yang caci maki pun kita rangkul dengan penuh cinta dan kemesraan gitu Pak ya. Aduh, itu level nabi ya. Saya berkali-kali itu Mas ketemu orang yang memfitnah saya, mencaci maki saya diamin, setiap ketemu saya senyumin gitu. Belakangan kemudian yang terjadi itu apa gitu. Nggak tahu dari mana dia belajar, nggak tahu di mana dia ketemu. Sekarang malah mendekat dalam arti, walaupun dia nggak bilang minta maaf, pernah membenci, enggak. Saya juga nggak menuntut hal itu gitu kan. Tiba-tiba dia belajar, ngobrol itu. Ya saya open, nggak pernah mengingat dulu dia berkata-kata buruk, nggak pernah. Biasa aja. Anggap aja dia seperti anak yang lagi tantrum gitu. Kan kita anggap diri kita ayah, yang lain tuh yang lagi tantrum adalah anak yang lagi ngambek gitu. Anak yang lagi senang-senang ada juga gitu. Kita terima itu semua anak-anak kita ya baik-baik aja. Itu cinta mengubah segalanya sih Pak ya. Cinta mengalahkan, mengatasi segala permasalahan gitu ya. Makanya katanya
Coki Pardede, tidak ada anak yang durhaka, yang ada adalah orang tua yang menyerah katanya. Ya, orang tua yang menyerah atas ketantruman anaknya. Iya, atas ketantruman anaknya. Ya, menarik banget ya. Oke, Pak Wayan. Kadang gini ya, semesta itu kan tidak hanya menawarkan sebuah tujuan. Ya. Nah, kita ini sebagai anak-anak semesta, sebagai putra-putra semesta, selalu yang dikejar adalah tujuan tanpa bisa menikmati perjalanan untuk menuju tujuan itu gitu. Jadi yang ditawarkan semesta ternyata juga ada perjalanan-perjalanan itu yang harus kita nikmati. Nah, kesadaran ini kan terus harus kemudian ditransformasikan ke kita semuanya gitu Pak, biar dalam proses perjalanan itu kita ketemu yang namanya bisa memaknai gitu Pak. Persis. Nah, saya ini kasih mudah-mudahan ini terinspirasi. Kenapa saya menyukai proses dalam berbagai hal Mas Hendra? Karena saya suka teknik. Sehingga kalau saya nonton film itu, saya suka nonton film tentang pabrik. Tentang bagaimana mobil diciptakan dari awal, bukan mobilnya yang saya suka, prosesnya yang saya suka. Jadi bagaimana dia dicat, dipasang, dilas, demikian rupa oleh mesin. Proses step by step itu yang menyenangkan bagi saya Mas Hendra. Bagaimana burung-burung membuat sarang itu yang saya suka. Bukan sarangnya sudah jadi. Karena kalau sarangnya sudah jadi, kan kalau kita meditasi nih Mas Hendra. Misalnya saya mengamati bunga, saya amati bunga. Yang saya amati bukan bunga yang sudah ada. Kalau bunga yang sudah ada kan tinggal dinikmati. Tapi saya mengamati prosesnya kayak apa sih jadinya. Lalu ketika ada orang yang memfilmkan bagaimana proses itu bunga itu menjadi mekar, saya menikmati prosesnya. Nah, itu kemudian membuat saya bisa menikmati proses apapun, termasuk perjalanan hidup, saya nikmati prosesnya gitu. Karena kalau sudah sampai pada tujuan, nanti cepat bosan di situ. Benar. Nah, karena ketika kita gini, saya tanya Mas Hendra misalnya nih, orang mendaki gunung Everest misalnya. Mungkin orang akan butuh berhari-hari atau berjam-jam atau berhari-hari mendaki gunung itu. Berhari-hari atau berjam-jam. Ketika tiba di puncak, mau enggak orang berjam-jam atau berhari-hari di sana? Jarang, Mas Hendra. Enggak. Pasti segera turun. Iya. Gitu. Karena setelah tujuan tercapai itu bukan gitu aja ya. Yang kita nikmati itu kan perjalanan itu. Betul nggak Mas Hendra? Iya. Misalnya itu begini, kita lari 20 km ya, ada maraton atau apa, 45 km. Mungkin berjam-jam. Nanti mau nggak berjam-jam di panggung menerima itu? Nggak mau kita. Setelah dapat medali, tepuk tangan, selesai, kita turun. Jadi, dan setelah kita turun, mau nggak berhari-hari memakai latihannya berhari-hari, mau nggak berhari-hari kemana-mana pakai medalinya? Enggak. Paling kita taruh aja. Mau enggak setelah itu berhari-hari memandanginya? Enggak. Jadi dalam segala hal itu yang kita nikmati memang prosesnya Mas. Perjalanannya saat kemudian kita udah di puncak, bahkan puncak gunung pun ternyata terasa datar jika kita sudah melaluinya gitu ya. Nggak pingin kita lama-lama di sana. Padahal itu yang kita cari gitu ya. Justru perjalanan itu yang kemudian lebih esensial gitu kira-kira ya Pak. Betul. Lah contoh ini, sebulan kemudian, selama sebulan dalam sebuah perusahaan, kita kerja keras. Tapi mau enggak setelah kita mencapai hasil yang kita harapkan, ayo kita rapat berbulan-bulan untuk menikmati hasil dengan rapat. Kan nggak mau kita. Paling kemudian kita rapat untuk tujuan berikutnya lagi kan. Artinya apa? Tujuan itu nggak pernah lama-lama kita nikmati Mas Hendra. Yang kita nikmati itu kan berbulan-bulan prosesnya gitu. Nah kalau kita melihat hal seperti itu, dalam berbagai hal harusnya kita melakukan hal yang sama. Tujuan itu bukan penting lagi. Prosesnya yang kita harus nikmati gitu. Oke, Pak Wayan. Ini kan kita lokasinya di Bali gitu ya. Di Bali itu kan akhir-akhir ini terkenal dengan tingkat bunuh dirinya yang tinggi. Di Arab, Pak Wayan, tingkat pemerkosaannya tinggi banget. Bahkan sampai data-data itu dihilangkan. Saya nggak tahu motifnya apa, tapi yang jelas di Arab sana tingkat pemerkosaan terjadi sangat tinggi, padahal pakaian tertutup, Pak. Kebanyakan mereka tertutup. Beda sama di Bali gitu. Laki-laki rata-rata ketika di Bali gitu ya, yang jarang yang tinggal di Bali gitu ya, senang mereka. Oh ini cuci mata segala macem gitu kan. Semua pakaian-pakaian bule-bule pada terbuka semua gitu. Tapi
ada sesuatu yang paradoks gitu ya. Dengan pakaian yang tertutup, tingkat pemerkosaan terjadi sangat tinggi. Dengan pakaian yang banyak terbuka, ya tingkat pemerkosaannya sangat rendah gitu ya. Terus termasuk tadi, padahal ini pulau yang masih kemudian terjaga hubungan dengan leluhurnya belum diputus gitu ya, belum terputus, tapi juga terjadi tingkat bunuh diri yang tinggi gitu. Nah, ini coba tolong di breakdown ya. Tapi ini mungkin agak, jangan tersinggung aja Mas Hendra. Tadi kita pas ngobrol juga di sana, salah satu anjing teman kami itu lagi ketemu pasangan di situ. Nah, terus dia ya udah berhubungan karena memang ini menjelang musimnya. Maret April itu kan memang musim kawin itu. Terus kami cerita di sana. Dokter Adi lagi-lagi Dokter Adi, beliau juga orang spiritual, Dokter Adi Sunanta. Beliau cerita, anjing itu hebat ya. Mereka tidak pernah berpakaian, belum pernah aku dengar anjing memperkosa anjing gitu. Oh, iya, karena ketika si ceweknya nggak mau ya nggak terjadi. Gitu. Kalau manusia tuh kok malah memperkosa, ya ada apa ya gitu. Jangan-jangan karena si anjing nggak berpakaian sehingga mereka biasa-biasa aja. Kalau nggak musimnya ya nggak mau mereka gitu kan. Kalau manusia tuh sepanjang waktu musimnya gitu. Nah itu hanya selentingan saja bahwa jangan sampai kita malah kalah sama mereka kan. Mereka aja bisa mengendalikan diri kalau bukan musimnya, dan kalau pasangannya nggak mau dia nggak bisa main perkosa aja gitu. Itu contoh lain. Nah kemudian orang Bali itu sering melihat bule kayak gitu Mas Hendra. Bule bikini mau ngapain gitu, orang nggak peduli, nggak ada yang ngacengan gitu kan. Orang biasa aja. Kenapa? Nggak menarik hal-hal seperti itu. Karena manusia suka misteri. Ketika dibukain mereka nggak apa-apa gitu. Udah nggak terlalu juga. Nah ketika tertutup itu malah memunculkan misteri gitu. Siapa sih di balik ini gitu. Nah itu memang hati-hati. Hal-hal paradok itu terjadi di bumi. Dilarang ngintip, maka orang ngintip di situ. Dilarang masuk, orang berpikir kenapa dilarang masuk ya gitu. Dilarang memperkosa, kenapa dilarang ya, ada apa ya? Malah jadi penasaran. Penasaran. Dengan menutupi itu kan jadi orang ada apa di balik yang tertutup ini. Manusia punya apa dorongan alamiahnya untuk apa? Untuk menginginkan sesuatu yang forbidden gitu. Tapi anjing ada nggak sih Pak? Anjing itu yang berhubungan sesama jenis itu ada nggak? Ada, dia mencoba, tapi kan gagal. Oh gagal. Nah, ada dia mencoba kan. Setelah dia mencoba gagal kan nggak mau dia. Nggak mau sesama anjing itu. Ada sih, memang sering itu terjadi. Ketika mereka tahu, oh dia sesama cowok. Iya hanya suka-suka kayak gitu aja sih. Nggak melakukan itu juga. Beda kayak kita. Ya gitu. Nah itu kembali ke sana. Terus kembali ke tema yang pertanyaan kedua tentang bunuh diri itu. Di Bali banyak yang berpikir, bahkan ada satu orang dari luar itu menyangka penyebabnya adalah masalah upacara gitu. Oh mungkin karena upacara di Bali terlalu banyak sehingga banyak orang Bali melakukan tindakan mengakhiri hidup gitu. Enggak kayak gitu sebenarnya. Data yang saya dapatkan dari teman yang kebetulan di forensik, penyebabnya sebenarnya lebih kepada psikogenik, Mas Hendra. Lebih kepada beban psikologis yang tidak mampu diatasi karena tidak disiapkan. Ada beban psikologisnya, stresnya karena apa? Ada yang sakit keras, ada yang karena pinjol, ada yang karena masalah ekonomi. Ya, ekonominya bukan karena dia kekurangan, enggak. Ekonominya lebih banyak karena apa? Minjam uang nggak bisa balik-balik, stres gara-gara itu. Soalnya kalau ekonominya menyebabkan dia nggak bisa makan, tapi mengakhiri hidup pun nggak ada Mas Hendra. Belum ada. Mereka nggak sampai melakukan itu. Gitu. Mereka stres karena dikejar debitor, debt collector, gitu-gitu misalnya. Ada rentenir gitu. Atau dikejar oleh sakit yang tidak mereka bisa sembuhkan, saking capeknya ada yang begitu. Atau ada juga yang masalah putus pacaran gitu. Nah, ya. Tapi ini kan di mana-mana bisa saja kan. Nah, di Jepang banyak orang melakukan itu kan karena pekerjaan juga katanya. Dan stres, bahkan mereka mempunyai sebuah hutan di mana mereka sering melakukan hanging di situ kan. Ya, kan berbahaya juga itu. Nah, di Bali angkanya tertinggi juga karena
banyak yang melakukan itu karena faktor psikogenik, di mana kurang tempat untuk menyampaikan atau mendapatkan sentuhan-sentuhan cinta kasih gitu, Mas Hendra. Kira-kira begitu sih, Mas Hendra. Pak, tadi ngomong-ngomong dari anjing yang suka sama jenis tadi ya, binatang gitu ya. Kita kan tahu ya, sekarang marak fenomena cowok berlagak seperti cewek atau boti atau apa ya namanya ya. Boti ya. Boti gitu. Fenomena boti ini kan banyak banget sekarang terjadi gitu, Pak Wayan. Gimana sih pandangan Pak Wayan tentang hal ini gitu ya? Sikap dan cara pandang yang pas kita itu seperti apa, dan ketika kemudian itu terjadi kepada orang-orang terdekat kita, sentuhan-sentuhan yang perlu kita berikan bagaimana gitu, Pak? Yang pertama, kita perlu melihat manusia sebagai body, mind, and soul, Mas Hendra. Sebagai body, tentu hal itu bisa terjadi karena faktor genetik juga. Contoh misalnya, orang banyak tahu bahwa wanita itu kromosomnya XX. Ketika sel sperma X ketemu sel telur yang mengandung kromosom X. XX ketemu jadi wanita. Kalau laki-lakinya mengeluarkan sperma dengan kromosom Y, ketemulah dia X menjadi laki-laki. Tapi sebenarnya jauh lebih dalam dari itu, Mas Hendra. Ada yang disebut dengan gen SRY. SRY itu adalah bagian yang menyebabkan bayi itu berkembang menjadi wanita, menjadi laki-laki. Jadi sehingga testisnya berkembang. Kalau tidak ada yang Y itu, gen SRY itu, maka si bayi tidak akan berkembang menjadi laki-laki. Atau kalau perkembangannya nggak bagus, maka dia bisa menjadi laki-laki tapi tidak punya penis. Ya, dia sebenarnya laki-laki, tidak punya penis. Semuanya tidak berkembang dengan baik. Dia bukan, artinya begini, kromosomnya XY, tapi dia tidak punya penis dan tidak juga punya ovarium, hidung telur, karena dia gagal berkembang gitu. Nah, jadi artinya apa? Ada tubuhnya seperti perempuan, tapi sebenarnya kromosomnya XY gitu. Nah, itu kalau faktor genetik. Dan banyak lagi situasi-situasi lain di mana ada pengaruh perkembangan hormonal di dalamnya yang nggak benar gitu. Mungkin dia kemudian jenis kelaminnya memang laki-laki, tapi kurang hormon testosteronnya selama perkembangan berikutnya. Ditambah lagi faktor fenotip. Fenotip itu sifat-sifat yang berkembang oleh faktor lingkungan, pengaruh lingkungan. Oke. Ya mungkin dia banyak diasuh oleh saudara-saudaranya yang wanita, ada lebih banyak bergaul dengan wanita, sehingga dia memunculkan fenotip yang berbeda. Atau mungkin dia pernah melihat ayahnya, dia laki-laki nih, ayahnya menyakiti wanita, ibunya, sehingga dia membenci laki-laki. Jadi variabelnya banyak ya, Pak? Banyak, Pak. Bisa jadi karena dia kehilangan sosok figur bapak. Bisa Mas Hendra. Atau jangan-jangan sistem pendidikan kita juga berpengaruh, Pak. Misal, kita tahu bahwa mayoritas yang menjadi guru TK, guru PAUD, itu kan ibu-ibu semuanya, wanita semuanya. Itu berkontribusi nggak kira-kira? Bisa. Apalagi di rumah diasuh ibu, pas TK diasuh ibu, ya ibu guru, juga, tidak ada bapak-bapak, dan di rumah bapak-bapaknya jarang berinteraksi dengan anaknya yang cowok. Nah, itu berbahaya juga. Nah, jadi makanya sering dikatakan apa? Lebih sedikit wanita yang kelaki-lakian daripada laki-laki yang kewanita-wanitaan. Itu karena memang faktor itu tadi, IKY tadi itu. Gitu. Nah, jadi dengan semua proses itu, alih-alih kita menjudge atau menghakimi, memvonis orang-orang yang mengalami itu, karena berbagai faktor yang mungkin menjadi penyebabnya, gitu, maka yang perlu kita lakukan adalah bagaimana menghindari hal itu terjadi pada keluarga kita. Gitu. Ya, alih-alih menganggap buruk, negatif orang-orang seperti itu. Lebih baik bagaimana mencegah anak kita terpengaruh. Karena mereka kan membutuhkan juga dalam kehidupan sosial, mereka membutuhkan anggota gitu. Sehingga harus kita hati-hati gitu untuk memberitahu mereka bahwa bukan mengajari mereka tidak respect, tidak hormat pada itu juga gitu.
Karena apa? Kalau diajarkan dia membenci yang begitu, apa yang kita benci bisa mendatangi kita, Mas Hendra. Nggak usah membenci apa-apa. Ya, tapi lebih baik cegah diri kita. Kuatkan kamu sejatinya apa. Laki-laki apa perempuan, apa secara sex education, apa tugas kehidupanmu sebagai laki-laki atau perempuan. Itu yang kita ajarkan. Enggak, gini, mungkin bisa langkah-langkah yang sistematisnya gimana sih Pak Wayan? Misalnya untuk pelan-pelan mendorong teman-teman ya, cowok yang keciwi-ciwian gitu ya, laki-laki yang kecewek-cewekan, boti-boti tadi. Kadang kan dia pengen ngubah juga nggak tahu caranya. Ada orang tua, waduh anakku kok kayak gini ya, kok kayak seperti ini gitu kan. Ingat nggak tahu caranya bagaimana gitu. Gimana Pak Wayan bisa dialirkan pemahaman, nasihat supaya kemudian itu bisa jadi treatment bagi teman-teman. Pertama kan tentu kita harus berusaha membuat kembalinya kesadaran. Kesadaran tubuhnya. Yang feminim kembali kepada feminim, yang maskulin kembali pada maskulin. Nah, itu kita kembalikan. Tentu dengan kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan apa yang dilakukan orang-orang maskulin atau feminim. Gitu. Suruh ini sebelum terlambat. Gitu ya. Tapi kalau udah terlambat, susah juga Mas. Susah juga. Karena dia sudah masuk ke belief systemnya, ke bawah sadarnya juga udah masuk, sehingga agak susah juga. Sama kayak kita nih Mas Hendra. Kita itu, belief system kita itu menyukai wanita sebagai pasangan hidup. Disuruh, dipaksa untuk menyukai laki-laki sebagai pasangan hidup, nggak bisa juga. Karena belief system kita sudah demikian. Sama dengan orang seperti itu juga. Kalau mereka disuruh berubah, ya nggak mudah juga pasti. Kita aja disuruh berubah menjadi seperti yang dia inginkan, nggak bisa. Nah ini memang ada potensi-potensi dalam diri kita. Sehingga itu hanya bisa dilakukan kalau terjadi kesadaran. Dia melihat dirinya salah atau ingin membenahi dirinya, kita bisa membantu kalau dia membutuhkan itu. Iya, itu sebenarnya terjadi tidak hanya di fenomena boti ya. Mau dia homoseksual dan lain sebagainya, atau dia miskin tapi kalau merasa udah aku baik-baik aja, nggak pengen mengubah hidup, ya sama aja nggak bisa. Tetap harus muncul dan tumbuh dari diri sendiri. Betul. Dan gitu kita harus melihatnya dari segi karma, Mas Hendra. Siapa tahu mungkin di masa lalu, ini karena tautan karma Mas Hendra ya. Kadang lelaki yang sekarang tidak lagi menyukai wanita, justru menyukai sesama gitu. Mungkin dulu dia adalah wanita yang tidak pernah bisa respect kepada laki-laki. Sehingga sekarang dia harus ada dalam laki-laki yang respect pada wanita, yang laki-laki. Jadi begitu, Pak? Bisa jadi, Mas Hendra. Nah, kadang dia dulu pernah menjadi laki-laki yang terus-menerus menyakiti wanita. Sekarang dibuat ada di dalam tubuh laki-laki yang bersifat kewanita-wanitaan. Untuk apa? Untuk mengerti rasanya menjadi wanita. Dibuat tetap ada di dalam tubuh laki-laki. Dulu kamu laki-laki yang tidak respect pada wanita, karena hanya mengandalkan kejantananmu untuk menyakiti wanita. Sekarang biarlah kamu di tubuh laki-laki, tapi kehilangan kejantananmu dan muncul sifat feminimmu lebih kuat. Ini kelautan karma, sehingga kita harus hargai juga. Setiap orang itu sedang menyelesaikan utang karmanya, gitu. Utang karma pembelajaran masa lalunya. Maka daripada kita begitu, kita jangan ikut-ikutan nyakitin. Nanti kalau kita nyakitin orang dengan kondisi seperti itu, nanti gitu kita yang di situ nanti harus belajar di tempat itu kan. Ini tautan karma, Mas Hendra. Ya, jangan melakukan apapun, jangan membenci apapun gitu. Dan lebih baik kita fokus pada diri kita. Ya, fokus pada diri kita. Kalau kita sekarang maskulin, jadilah laki-laki yang gentleman, yang perhatian, yang pelindung dan sebagainya. Kalau kita jadi wanita, jadilah wanita yang memang woman gitu. Ya, yang benar-benar ya keibuan, apa yang sepantas itu. Nggak usah membenci yang lain, nanti dikirim semesta untuk alami sendirilah, biar kamu bisa menghargai orang gitu. Oke ya teman-teman, 10 menit untuk tanya jawab bersama dengan Pak Wayan Mustika. Silakan teman-teman yang ada pertanyaan, saya persilahkan gitu. Jadi hal-hal seperti ini penting bagi saya untuk kemudian didiskusikan, karena terkadang kita itu melihat sesuatu dari luar dan terus kemudian kita menghakimi, memberikan judgement gitu.
laki-laki kok kayak gini gitu kan ya. Dan tadi kita menemukan banyak perspektif gitu ya. Bahwa kita semuanya di sini belajar, kita menghakimi, menjelekkan, bisa jadi kita nanti disuruh mengalami yang seperti itu. Hati-hati gitu. Oke. Pertanyaan pertama, Pak Wayan, minta saran dong. Saya udah lama banget cari jodoh nggak ketemu-ketemu gitu, Pak. Cewek apa cowok, Mas? Namanya Parista sih, Pak. Mungkin cewek ya? Iya, mungkin ya. Ya kadang-kadang cewek itu kesulitan jodoh satu karena apa? Dia sedang terperangkap oleh karir. Ada yang begitu, gitu. Karir. Di satu sisi dia pingin punya cowok, tapi di satu sisi dia takut karirnya hilang. Itu yang pertama. Sehingga apakah cek dulu diri sendiri. Apakah ada bagian dari karir kita yang menahan kita untuk bertemu jodoh? Dua, kriteria yang mungkin terlalu sempurna. Aku pingin jodohnya harus agamanya ini, harus dari sini, harus dia bisa menafkahi lahir batin, bla bla bla. Saking banyaknya kriteria, susah menemukan. Kira-kira baru dicek ini cocok nggak ya? Gitu. Harus laki-laki jujur, setia, sehat, bersahabat, bla bla bla. Terlalu banyak nanti nggak ketemu-ketemu. Gitu. Belief itu ternyata juga berpengaruh. Temenku tuh katanya kalau aku pengennya yang rajin sholat gitu. Jesuin. Banyak gitu. Iya sih. Ditambah lagi kemudian saking malunya, usia mungkin 40 kan, atau 30 lebih gitu. Pingin punya jodoh, tapi malu nanti ditanya-tanya sama temen, kamu belum punya pacar ya? Akhirnya apa? Malu keluar. Pingin punya jodoh, malu keluar. Betul. Kontradiktif. Terus pingin cari jodoh di di media sosial, nggak yakin. Kadang-kadang orang pakai foto profil yang berbeda gitu. Dia edit ya. Itu juga berbahaya. Kemudian apa? Tekanan dari keluarga juga menyebabkan itu. Kamu kapan dapat jodoh? Jadi dia kemudian menjadi over ekspektasi. Kapan ya. Nah itu tekanan seperti itu malah menyebabkan malah vibrasinya turun. Yang dipancarkan justru malah ketakutan, bukan optimisme gitu ya Pak ya. Di satu sisi dia ingin punya kriteria yang baik, tentu harus pelan-pelan milihnya. Di satu sisi ditekan sama keluarga, nanti keburu lo umurmu, dan seterusnya lah gitu. Iya, oke. Menarik jawaban dari Pak Wayan. Karma itu dari Mr. Win. Karma itu bagaimana sih Pak Wayan cara menolaknya selain terus-menerus berbuat baik? Ya, karma itu kan sebenarnya maknanya tindakan atau action. Hasil dari tindakan namanya pahala atau konsekuensi lah gitu. Bagaimana cara menolaknya? Kita nggak bisa menolak hasil dari karma, tapi kita bisa menyikapinya, mengubah sikapnya. Nah, waktu kita kecil, kita tidak bisa menolak bahwa makan cabai itu pedas. Memang takdirnya begitu. Tapi seiring waktu, kita bisa menikmati pedasnya cabai. Bahkan kalau tanpa cabai kita nggak enak rasanya. Kalau masa kecil kan kita takut sama cabai.